الشيخ عطل السكندري وعلى من وشيخنا من الملال من عرب الأبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى من من شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الآمين وعلى رسوله سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا مراد بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبت بدل العابدين ورده رضي عنكم أنجاكم من رسول سبحانه وتعالى آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبك منه اتهام له, memintanya engkau daripada Allah masalah urusan rezeki. Ittihamun lahu itu tanda engkau sangka jahat kepadanya. Talabuka minhu, memintanya engkau minhu daripada Allah urusan rezeki. Ittihamun lahu itu menunjukkan engkau jahat sangka kepadanya. Karena masalah rezeki itu sudah Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Artinya minta kita kadang minta, rezeki itu sudah ada. Itu Allah persiapkan sampai kita meninggal. Itu urusan rezeki. Tapi kalau tambahan rezeki itu bisa kita dapat dengan cara kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi takaffalallah birizqih. Para penuntut ilmu itu Allah tambahi, Allah jamin rezekinya. Wa talabuka lahu ghaibatun ahdu, dan memintanya engkau supaya dekat kepadanya. Itu menunjukkan engkau jauh daripadanya. Wa talabuka lahu, menuntutnya engkau, mintanya engkau kepada Allah supaya dekat. Itu menunjukkan engkau jauh daripadanya. Kalau sudah parak, apa kita minta parak? Kalau kita ya Allah dekatkanlah, ya berarti kan jauh asalnya. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, dan apabila engkau minta li ghairihi, lawan orang lain, itu menunjukkan sedikit malunya engkau daripada Allah Ta'ala. Artinya kita kada panyupan kalau sawat minta lawan orang lain. Wa talabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu, dan memintanya engkau min ghairihi daripada selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena menunjukkan adanya jauh engkau daripada Allah. Jadi kalau kita itu minta lawan makhluk, berarti kita ujar sidir jauh daripada Allah. Fahadhi arba'atu aqsamin, dan ini ujar sidir 4 bagian. Nang talabuka minhu ittihamun, talabuka lahu ghaibatun, talabuka li ghairihi, wa talabuka min ghairihi. Dan ini ada 4 bagian. Kismani hujubun zulmaniyatun kasifatun li ahlil bu'di wad dhalal. 2 bagian hijab zulmaniyatun, hijab zulmaniyah yani gelap. Kasifatun lagi tebal li ahlil mu'di wad dhalal. Keduanya ini bagi orang yang jauh lawan Allah lagi sesat. Wa hujubun nuraniyatun latifatun li ahlil uqub ma'al asbab, dan hijab yang dari nur halus bagi orang-orang yang tertahan dengan usaha. Wa kullu hujubin aktsafu min qasimihi, dan setiap hijab itu lebih tebal daripada bahagian yang lain.
wa talabuka minhu ma dhaminahu laka wa wa'adaka iyahu. Lalu yang pertama memintanya engkau daripadanya Allah. Yang pertama fatalabuka minhu, nang talabuka minhu. Fatalabuka minhu ma dhaminahu laka wa wa'adaka iyahu. Pertama engkau minta, padahal itu sudah dijamin Allah bagi engkau. Wa wa'adaka iyahu, dan Allah menjanjikan akan engkau. Ittihamun lahu biwa'dihi, berarti engkau jahat sangka biwa'dihi, pada janjinya Allah. Jadi urusan yang pertama tadi yang sudah dijamin Allah itu lawan kita ini berataan selama kita hidup di dunia. Urusan rezeki itu sudah dijamin Allah, dan Allah sudah memadahkan ikam ujarullah selama ikam hidup kuberi rezeki. Lalu kita bepadah pulang, ya Allah berilah ulun rezeki, padahal rezeki itu sudah diberi sidin, dijamin sidin, berarti engkau jasin kada percaya itu lawan janji Allah. Padahal janji Allah itu pasti ditepati Allah, dan Allah telah menjamin kepada engkau urusan itu rezeki. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat lawan Allah itu, kalau urusan rezekinya kada babi pinta lagi lawan Allah. Kalau urusan rezeki itunya kada minta, karena itu sudah dijamin. Nah kayak orang jadi PNS atau ASN itu kan sudah ada gajinya, bapak lagi minta jaga gajinya misalnya 4 juta, ya Allah berilah ulu gaji 4 juta, kada perlu lagi itu diminta, karena itu sudah ada. Apabila sebulan 4 juta. Wastijalun lima dhaminahu, kalau engkau meminta berarti engkau istijalun menyegerakan bagi barang yang sudah Allah jamin. Yang Allah sudah jamin tuh, kalau kita minta lagi berarti kita kada percaya lawan jaminan Allah. Sama kita memadahkan Allah itu apa? Sama Allah itu kada menepati janji. Padahal dzambun indal arifin, dan ini termasuk dosa menurut orang arif billah. Artinya ketika kita minta-minta urusan rezeki menurut orang arif billah ini termasuk dzambun. Dzambun itu hijab. Artinya orang itu berarti tandinding lawan Allah. Indal arifin, di sisi orang-orang arif billah. Tapi kalau kita orang awam, silahkan deh kita minta rezeki. Tapi kalau sudah tingkatan orang arif billah tadi, itu maksudnya. Wakillati adabin indal muwahhidin, dan menurut orang-orang ahli tauhid, orang ni kada beadab lawan Allah Ta'ala narannya. Nang bapi pinta tadi itu urusan rezeki, bapi pinta kita lawan Allah. Menurut orang arif billah itu termasuk hijab atau dosa, tapi menurut orang ahli tauhid ini orang ni kada beadab. Tahu aja sudahnya, apabila sebulan gajinya seini, kenapa dipintai lagi? Kilati adabin. Tapi tadi lawan apa? Lawan orang-orang arif billah, lawan orang-orang ahli tauhid. Wala yakhfa ma fi dzalika minal munaqadati li halatil ubudiyah. Dan tiada tersembunyi lagi ma fi dzalika, apa yang pada demikian itu daripada munaqadah, melawani bagi hal ini ubudiyah. Artinya orang yang di dalam ubudiyah itu kan, ketika mereka beribadat, ketika mereka berdoa, mereka itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Bukan mereka berdoa itu mau ting kabulnya. Kenapa mereka berdoa? Mereka tetap berdoa, tapi semata-mata menjunjung perintah Allah, yakni disuruh berdoa.
Jadi baca doa itu tujuannya semata-mata menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Bukan membaca doa itu tujuannya untuk kabul. Karena kalau kita baca doa untuk kabul, pas kabul lalu kita ampih baca doa, kabul hajat kita. Fala yanbaghi lil 'abdi an yu'arrifa sayyidahu alladhi la ya'zubu anhu min qala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Dan tidak sebatasnya bagi seorang hamba mengenalkan akan Tuhannya yang mana tidak pernah tersembunyi lawan Allah itu, walaupun seberat biji sasawi di muka bumi ini atau di langit, atau lebih kecil atau lebih besar. Artinya lawan Allah Ta'ala aja seberat biji sasawi pun sidin tahu. Bapak kita memadahkan lawan Allah. Lawan Allah itu kadada nang tersembunyinya, halus daripada biji sasawi sidin tahu. Walaupun anaknya misalnya di lapisan bumi yang ketujuh, walaupun anaknya di atas langit, atau apakah sidin itu tahu. Jadi kalau urusan apa, urusan rezeki, ujian sini apabila kita minta lawan Allah, minta urusan rezeki ini pertama itu kita naranya jahat sangka lawan Allah. Seakan-akan Allah itu kadang menjamin urusan rezeki kita, seakan-akan Allah itu kadang menepati janji sidin. Jadi orang yang minta urusan rezeki itu menurut orang Arifillah, orang itu naranya dambun, berdosa atau tahijab menurut orang Arifillah. Kalau menurut orang ahli tauhid, orang itu kurang adab. Waladhi tatlubuhu, dan yang engkau tuntut akan dia imma ayyakuna naf'an au daf'an. Ada kalanya yang memberi manfaat, ada kalanya menolak kemudaratan. Wa kullu sadirin an tajalli ismihi wa dhuhuri wasfihi. Padahal semua itu timbul daripada tajalli asmanya Allah dan nampak sifatnya Allah. Padahal ujarsin ketika kita dapat manfaat itu karena tajalli nama Allah An-Nafi'. Ada kan asma Allah Ad-Dar, An-Nafi'. Nah ketiga Allah tajalli dengan asma sidin An-Nafi' kepada diri kita ini, lalu kita dapat manfaat. Apabila Allah tajalli itu dengan asma sidin Ad-Dar, lalu kita dapat mudarat. Ada orang yang makan gula, ya. Makan gula itu setengah apa nadanya? Setengah cangkir gulanya, gula banyu. Lawannya kada apa-apa. Kada apa-apa. Kita cuma 2 sendok, gula darah kita naik. Ada orang yang itu, kenapa? Karena An-Nafi' Allah, Ad-Darru Allah, la nafi'a illallah, la dhara illallah. Karena tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Ada orang yang itu, sidin makan aja pakai kuah kolak, kada apa-apa. Ada orang-orang yang kayak itu. Yang memberi manfaat itu Allah, yang memberi mudarat itu Allah. Lain yang lain. Itu itikad kita berataan. Jangan makan obat tuh. Kalau makan obat ini menyembuhkan penyakit kita, kada. Ketika makan obat kita sembuh, tetap yang menyembuhkannya itu Allah, bukan itu obat. Itu itikad kita berataan. Kita makan, misalnya sakit kepala, lalu kita makan Paramek.
Lalu ampi sakit kepala, yang menyembuhkannya itu bukan parameknya tapi Allahnya. Karena Allah tajalli di paramek tadi dengan nama Sidin An-Nafi'. Lalu kita makan, lalu sembuh penyakit kita. Atau Allah tajalli dengan obat tadi dengan nama Sidin Asy-Syafi' yang menyembuhkan penyakit. Jadi bukan dat obat itu yang menyembuhkan penyakit kita. Kalau kena dat obat itu menyembuhkan penyakit kita, itu merusak ikut kita. Ketika kita makan obat lalu sembuh penyakit kita, Allah tajalli dengan obat tadi dengan nama Sidin Asy-Syafi'. Asy-Syafi'. Jangan yang di gunung dulu lah. Asy-Syafi'. Asy-Syafi', gitu mana Syafi' salah juga. Asy-Syafi'. Kalau sapi di gunung tuh aja Asy-Syafi' pakai shin titik 3. Artinya Syafi' sang penyembuh, maksudnya Allah. Allah tajalli di obat tadi dengan nama Sidin Asy-Syafi', lalu kita makan obat, lalu sembuh itu penyakit kita. Jadi namanya bukan itu Allah, bukan itu zat obat. Kalau kita mengatakan yang menyembuhkan penyakit kita itu zat obat itu, lalu kita itu naranya syirik. Jadi syirik itu bukan menyembah mataharinya, bukan menyembah misalnya patung, tapi ketika kita mengatakan zat obat itu yang menyembuhkan penyakit kita, di situ sudah ada sifat syirik lawan kita. Ditauhidkan naga itu. Ujar orang Batak itu ketika kita makan nasi kita kenyang, bukan dat nasi itu nang manganyangakan. Nang manganyangakan itu tetap Allah Ta'ala. Kalau kita makan nasi lalu kenyang, kita mengatakan dat nasi itu menganyangi, di situ kita syirik lawan Allah Ta'ala. Wa kullu shadirin an tajalli ismi, dan setiap apa yang ada ini itu hasil dari tajalli asmanya Allah wa zuhuri wasfi, dan nampak sifatnya. Jadi apa aja yang di alam ini semua daripada tajalli asmanya, tajalli sifatnya. Ya ulun ulama mengatakan ketika kita misalnya kita nih hadir di dunia, kita nih ada di dunia karena Allah tajalli lawan kita dengan sifat Sidin al-Zuhur. Kenapa kita ini mencungkung dunia? Karena Allah tajalli dengan asma Sidin al-Zahir. Ulun mau ulangi huwal awal wal akhir wal zahir. Sifatnya al-Zuhur. Jadi kita nampak apapun ini nampak HP, pulpen, kitab, buku, tikar, misalnya permadani, kopiah. Itu tunggu di dunia ini karena Allah tajalli di kopiah itu dengan sifat Sidin al-Zuhur. Al-Zuhur itu artinya nampak. Lalu kopiah itu nampak. Allah tajalli di kopiah itu dengan asma Sidin al-Zahir, artinya Allah yang menzahirkan. Nah jadi Allah itu nang bakutat di dunia ini dengan asma Sidin, sifat Sidin, af'al Sidin, dat Sidin. Supaya di dunia ini kita kada tahijab lawan Allah. Jadi kita balik lihat itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, itu kada tahijab lawan Allah. Aina ma tuwallu fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap maka disitulah zat Allah. Artinya Allah itu ada kemananya kita menghadap. Jadi yang nampak itu shadirin an tajalli ismihi wa dhuhuri wasfi, nampak tajalli asmanya dan nampak sifatnya. Pakai patat lubu rabb ama anzala wa lam yabruz
illa waqad qaddara waqtahu wa mahallahu wa ainahu wa mahiyatahu wa wasfahu. Bagaimana engkau menuntut supaya diangkatkan apa yang Allah turunkan akan dia, padahal Allah tidak menampakkan akan dia. Jika misalnya bala musibah itu tidak terjadi, tapi ujar Allah masanya belum habis. Biar ikan bahimat berdoa ujar sidin kada kawa ampi, inya masanya belum habis. Kita minta ya Allah hilangkan bala musibah ini, angkat ya Allah bala musibah ini. Tapi kalau masanya belum habis ujar sidin, biar ikan bahimat tetap bala musibah itu terjadi loh nikam. Misalnya ujar Allah, ikam dapat bala musibah ini 2 tahun, 2 tahun itu yang kita sandang. Yang ditetapkan sidina kayak itu. Biar yang kita pakai macam-macam vaksin, yang kita pakai ini obat macam-macam, tapi kalau masanya itu belum habis, berjuta-juta vaksin kita pakai, tetap kada berhasil. Wa huwa lam yabdu illa waqad qaddara waqtahu, karena seberatan Allah mentakdirkan waktunya, Allah mentakdirkan tempatnya, Allah mentakdirkan masanya, Allah mentakdirkan hakikatnya, Allah mentakdirkan sifatnya. Seberatan ditakdirkan sidin beratan. Allahumma ila yakuna talabuka al-idhar waswa dha'fika, kecuali idhari waswi dha'fika, kecuali engkau berdoa itu tujuannya menampakkan kelemahan sifat engkau. Jadi ada orang berdoa, kenapa jadi berdoa? Ulun ya Allah berdoa ini, kalau ulun menampakkan lawan pian, ulun lemah, ulun bahajat lawan pian. Jadi bukan ulun berdoa ni hendak maunting kabulnya kada, tapi ulun berdoa ini menunjukkan ulun ni hamba, ulun ni lemah. Bukan ulun berdoa ni hendak maunting kabul kada ya Allah. Li idhari dha'fika wa tahqiqi fakrika, atau engkau menampakkan kepakiran engkau. Jadi nyaman orang berilmu kesimpulannya. Artinya ketika orang itu berilmu berdoa, inya ada alasannya. Ini orang ini berilmu berdoa, kenapa sih itu berdoa aja? Oh berdoanya tadi hendak menampaikan kelemahan, hendak menampaikan kepakiran. Wa ta'alluqan bi quwwatihi wa ghina, dan ia ta'alluq dengan kekuatan Allah dan kekayaan Allah. Itu alasan ia berdoa. Wa imtithalan li amri haitsu nadabaka ila du'a, dan ia melaksanakan perintah Allah ketika Allah menyuruh kita berdoa. Jadi tujuan berdoa itu ud'uni astajib lakum, uluni ya Allah berdoa karena menjunjung perintah biar. Jadi alasan ia berdoa pertama, artinya ini alasan kita nih kenapa berdoa? Satu, karena menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, alasan berdoa itu karena menampakkan kelemahan diri. Yang ketiga, alasan berdoa karena menyatakan kepakiran. Yang keempat, alasan berdoa menyatakan Allah itu kuat, Allah itu kaya. Wala karahatan wa tabarruman biqadha, dan berdoa tadi bukan karena kadari ridha itu dengan qada Allah Ta'ala. Kalau bang jadi berdoa ini kada ridho dengan takdir kada. Kalau bang berdoa ini kada ridho dengan qadha kada. Berdoa ini karena semata-mata melaksanakan perintah Allah dan menampakkan kelemahan diri. Bukan tadi maunting kabul. Kan orang ada juga berdoa tadi hendak maunting kabulnya. Ini kada motivasi juru ini berdoa. Satu, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menampaikan kelemahan diri.
Wa kadzalika du'auka li jalbi manafi'ika, dan seperti itu juga doa engkau untuk menarik manfaat engkau. Wa inzali masalihika, dan wa inzali masalihika, dan mendapatkan kebaikan engkau. Kadzalika la yambagi an takuna fi du'aika lahu mutahakkiman alaihi, dan seperti itulah tidak sepantasnya antakuna video doaika pada doa engkau mutahakkiman alaih, engkau itu menghakimi atasnya. Kalau pang kita berdoa ini artinya apabila kita berdoa ya Allah kabulkanlah kasih, misalnya kada kita berdoa bukan menuntut Allah itu mengabulkan doa kita situ sini, kada ulun berdoa lan Allah kabulkan kada kayak itu, yang penting doa itu dilaksanakan. Bal tad'uhu ma'a tafwidil khairati ilaihi, bahkan berdoalah engkau akan dia ma'a tafwidil khairati ilaihi bima huwa alam falaka min husuli qurdika au adami, bahkan engkau berdoa serta menyerahkan kebaikan itu kepadanya. Artinya doa dilaksanakan, mana yang terbaik itu, mana yang terbaik lawan Allah Ta'ala. Doa, ini tetap berdoa, tapi masalah yang terbaik itu sudah pilihan Allah Ta'ala. Wa idharan lifaqatika, dan ia berdoa karena menampakkan kepakiran engkau kepadanya. Wa qilatihi latika fi isali manafika wa mana lima aribika, ini kada hendak juga supaya doanya itu terkabul. Wal yakunil adabu bi du'aihi mura'iyal adab, maka hendaklah si hamba ketika berdoa menjaga adab. Artinya berdoa pun jaga adab. Ini berdoa lawan Allah nih, meminta lawan Allah itu jaga adab. Fala yakunu al-ba'itsu lahu ghaira imtitsalil amri, jangan sekali-kali berdoa itu fala yakunul ba'itsu, jangan ada dorongan ketika berdoa itu kecuali semata-mata melaksanakan perintahnya. Artinya dorongan berdoa itu karena melaksanakan perintah Allah, itu yang paling utama. Jadi ada berdoa satu, tujuan berdoa melaksanakan perintah Allah. Tujuan berdoa melaksanakan perintah Allah. Lali agrodihi, bukan memandang tujuan kita. Kalau pang kita berdoa hendak maunting tujuan kita kada. Tujuan kita kan macam-macam, Pak. Bahwa a'lamu bi waktu usulnya, karena Allah lebih mengetahui kapan waktu hasil itu doa. Ujar Allah, aku mengabulkan doa engkau di waktu yang tepat. Itu. Aku mengabulkan doa engkau itu di waktu yang tepat. Bukan aku mengabulkan doa engkau di waktu ikam, di waktu aku. Aku mengabulkan doa engkau sesuai dengan kehendakku, bukan sesuai dengan kehendak engkau. Dan aku mengabulkan doa engkau sesuai dengan pilihanku, bukan dengan pilihan engkau. Itu Allah mengabulkan doa kita. Jadi aku mengabulkan doa engkau ya Allah sesuai dengan kehendakku, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita menghendak lakas mas, tapi ujar Allah kena. Aku mengabulkan doa engkau itu sesuai dengan pilihanku, ujar Allah. Ikam hendak A, aku memilihkan ujar Allah cocok B. Itu doa ikam kau kabulkan. Ternyata doa kita itu kabul, tapi wahai apa ulunnya bela. Berdoa tuh banyak, mana doanya, nang doa khusus gitu nih. Iya nang bisi doa tuh asalnya minta lawan Allah tuh bisi duit 200 juta triliun, cuma kebanyakan 200 juta triliun itu karena kebanyakan pasnya di pending aja doa itu. Kada muat mandaknya 200 juta triliun. Ada kawan ulun magayai, ulun minta guru aja 99 miliar aja.
minta 99 miliar aja. 200 juta triliun rupiah. Utang Indonesia aja hampir 5.000 triliun aja. Ini 200 juta triliun. Coba hitung impian itu berapa nolnya. 200 juta triliun. Berapa bin APBD Kota Baru aja 1,5, 1 triliun 500 miliaran. Ini 200 juta triliun. Artinya mau memikirkan bisa ada gurih. Ya, kalau lawan Allah babi pinta tuh jangan alang tanggung. Kalau lawan Allah nih babi pinta tuh jangan alang tanggung. Masalahnya lawan Allah tuh duitnya kada pakai nomor seri. Jadi kawa kita babi pinta banyak-banyak. Tapi kalau lawan makhluk kada kawa kita babi pinta nang banyak-banyak. Isarikinya nada kita kalau lawan Allah babi pinta banyak-banyak kada jadi masalah. Artinya setiap kita berdoa itu pasti kabul. Cuman kabulnya itu kayak apa? Itu nada. Kabulnya pintu minta Allah ya Allah berilah ulun duit misalnya. Berilah ulun duit 200 triliun bisa kabulnya kena. Cuman wah apa kabulnya tuh cucupian kah kena nang sugih bisa aja tapi kabul. Dulu di zaman Nabi apa? Di zaman Nabi Musa lawan Nabi Khidir itu ada wakana abuhuma sholihan. Ada nang rumah yang dibujurkan oleh Nabi Khidir. Itu ampun anak yatim. Berdua adik. Nang rumah itu dipisah dibujurkan oleh Nabi Ibrahim. Itu ampun orang susah. Di dalam rumah tadi di bujuran sidin di tanahnya itu ada harta warisan yang banyak. Harta warisan dari sanggah mereka, artinya pedatuan mereka yang ketujuh. Yang ketujuh, cakap bahasa kita itu moyang mereka. Tapi karena moyang mereka itu soleh, lalu anaknya yang tujuh, apa tuh yuk? Kalau anak itu mulai anak, cucu, buyut, apa tuh? Cuit ke ciut, cicit. Nah apalagi yang ketujuhnya, waring ke warang beneran. Nah kita itu juga kada tahu juga nang silsilah kita sampai ke tujuh itu nampak anak, cucu, buyut, cicit lah keempat. Nah imba cicit nampak ciot itu kah? Imba cicit itu nampak narane apa narane imba cicit itu? Nah kita nang itu aja kan nggak tahu ngomol kita sudah. Mbah cicit itu apa namanya? Ciot kalau lah. Nah, imbah ciot. Emang injat sudah tahu nih, buka silsilah. Imbah ciot, cuit kalau. Ya kada tahu juga kita itu sampai gitu, apalagi sampai ke atas. Abah, kai, datuk. Mbah datuk ngapain? Mbah Datu itu apa? Abah Datu gitu. Mbah Datu itu Abah Datu, Kai Datu misalnya. Datu. Dan itu juga kita nggak ada tahu. Dan Allah mengetahui waktu hasil doa kita tersebut. Artinya naikam ujar Allah ku kabulakan doa ikam pas ikam membutuhkan. Itu karena dikabulakan sidin. Ya julun tadi nang zaman Nabi Musa Nabi Khidir itu sampai doa kabul ampun kuitan tadi 7 turunan. Kalau Nabi Musa mendoakan harta karun itu, tinggalam itu 40 tahun hanya kabulnya. 40 tahun doa itu kabul. Tapi ulun nancang biar di gunung itu adalah ulun apabila hendak itu lakas kabul. Gunung ada mulai tanah orang, Allah hendak ini jualan tanah ini ampun kok. Karena kadang-kadang sebenarnya setahun kabul.
Bahwa alamu biwaktu usulnya bahwa bidzalika ila ilmi, serahkan olehmu yang demikian itu kepada ilmunya Allah Ta'ala. Jadi kalau masalah kabul doa itu serahkan lawan Allah aja. Tugas kita berdoa, tugas kita berdoa. Masalah kabul serahkan lawan Allah. Yang nyata apabila kita berdoa kabul. Cuman apabila kena Allah menjulungi nang ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus. Ya Allah yang Maha Suci, a'tinil fulus, berilah ulun duit banyak. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus. Wa man 'adani bahwa mampus. Siapa memusuhi ulun ya Allah matiakan. Bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus, dengan berkat Habib Abdullah Al-Idrus. Itu bacaan orang supaya isi duit banyak, supaya orang nama musuh-musuhi kita matian. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Asal jangan kita musuhi orang itu juga. Mun kita nama musuhi orang bisa kita nama mati itu. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus, wa man 'adani fahuwa mampus, bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Hai Allah yang Maha Suci, berilah ulun al-fulus, duit yang banyak. Siapa memusuhi ulun matiakan. Jadi mun hendak baca doa aja baca ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus. Apalagi pian begawi kada jua di rumah kada ada gawian baik itu dibacai ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus, wa man 'adani fahuwa mampus, bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Di rumah kada ada gawian, malam naburingka atau habis subuh ka baca aja, jangan tahu ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus, wa man 'adani bahwa mampus, bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Kalau nang warung tetap buka, wiritan itu nang ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus, wa man 'adani bahwa mampus, bi barakati Habib Abdullah Al-Idrus. Baca terserah, anak sehari 11 ke berapa kan terserah. Yang penting wiritan itu dibaca. Apalagi ini begawi kada jua misalnya. Kalau kita begawi lawan Allah, bian innallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Pegawai Allah Ta'ala itu gajinya kada berhitung. Kalau kita jadi pegawai manusia itu ada hitungannya, dan gaji kita sesuai dengan golongan. Kan kita tahu golongan ini gajinya seini, tunjangannya seini, misalnya kita jadi kabit atau jadi apa, tahu kita tunjangannya seini. Tapi kalau kita jadi pegawai Allah, gajinya yarzuqu man yasha bighairi hisab, gajinya itu kada berhitung. Kada berhitung. Jangan ujar Allah tuh ambil di situ nanti peti itu duitnya misalnya. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, a'tinil fulus. Fulus lamun lawan wa fulus. Fulus itu jamak, artinya banyak. Kalau pulsa, a'tinil pulsa misalnya, pulsa itu sedikitnya duitnya. Pulsa itu kan kalau bahasa Arab duit. Kalau jamaknya fulsun. Fulus, jamak daripada pulsun, fulus. Kawanannya mulus, tulus, itu sama. Fapawi dzalika ila ilmi yakuna itirapan baidharan nifaqatika. Kenapa engkau menyerahkan yang demikian itu kepada ilmunya Allah, supaya adalah ia sebagai pengakuan dan menampakkan lifaqatika bagi kesusahan engkau, wa tahaq wa idharan nifaqatika wa tahaqquqi dha'fika, dan menyatakan kelemahan engkau, wa adami haulika, dan ketiadaan engkau punya daya dan upaya, wa quwatika wa syuhudi wasfih, dan engkau menyaksikan sifatnya, wa nufudhi kudrati, dan
lulus itu kudratnya Allah wa syumuli hauli wa quwwati. Famata kunta kadzalika kunta abdan musiban. Ketika engkau seperti itu maka barulah engkau disebut hamba yang benar. Abdan musiban, hamba yang benar. Muhadiban adiban, dan engkau terdidik lagi beradab. Jadi bila kita minta lawan Allah semata-mata melaksanakan perintah Allah, menampakkan kelemahan dan kebakiran kita, engkau baru disebut sebagai hamba yang benar. Muhadiban terdidik, muhadiban itu terdidik, adiban lagi beradab. Wa idza kunta tatlub minhu wa la tatlub nafsaka lahu. Dan apabila engkau menuntut daripadanya dan engkau tidak menuntut akan diri engkau baginya. Apabila kita berpinta aja urusan rezeki tadi, padahal engkau kadang sadar diri engkau ini lemah misalnya, tahunya kita minta, hendak kabul, kunta bil jahli mausufan, berarti engkau tunarannya jahil. Kunta bil jahli mausufan adalah engkau tuh sifatnya jahil. Wa bil hamaqati ma'rufan, dan engkau tuh bodoh. Bapi pinta hendak kabul, ujar sidin itu narannya engkau tuh jahil dan engkau tuh bodoh. Waqad ittahamtahu fima wa'ada, berarti engkau jahat sangka pada barang yang sudah Allah janjikan akan dia. Bapak kita minta lagi, nang nyata sudah gaji kita seitu, nang gaji kita sebulan 9 juta, misalnya minta, ya Allah berilah ulun gaji 5 juta sebulan, padahal sudah tahu gaji kita 5 juta sebulan, kenapa dipintai lagi? Bapak aja sering minta lagi, sudah nyata gaji kita 5 juta sebulan. Was ta'athu fima dhamina wa dzalika ghayatul jahli, dan itulah puncak daripada kebodohan, billahi wa bi awsafi, dengan Allah dan sifat Allah. Wa talabuka lahu liwujudi hijabika lahum anhu, dan ketika engkau meminta lawan Allah supaya parak lawan Allah, itu menunjukkan engkau itu terhijab lawan Allah Ta'ala. Ketika engkau minta lawan Allah supaya dekat dengan Allah, itu menunjukkan engkau itu terhijab lawan Allah. Kenapa? Karena dalam Quran, nahnu aqrabu minkum min hablil warid, kami ujar Allah kepada kamu itu lebih dekat daripada urat leher kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku jalur beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, kenapa dipintai lagi supaya parah? Fa ayyu wujudin li ghairi ma'hu, maka apa juga sifat wujud bagi selainnya dan besertanya. Artinya nang bersifat wujud itu siapa nang? Nama sifat wujud itu Allah. Walau kunta dakas bin jalin wa syuhudi qalbiyin lam tara li ghairi wujudan, jikalau adalah engkau dakas bin mempunyai kasab yang nyata dan syuhudi qalbin musyahadah hati engkau, lam tara li ghairi wujudan, engkau tidak melihat bagi selainnya bagi sifat wujud. Artinya kan secara tauhid bahwasanya nama sifat wujud itu Allah saja. Kalau misalnya yang ada itu Allah saja, kenapa ya kemana berpinta macam-macam, berpinta parang Allah? Nah ada itu Allah saja, Bapak dipintai Allah itu sudah parang benar. Karena Allah tuh parang lawan kita pun nampak di gerak kita, itu sudah Allah tuh nampak. Kenapa? Karena di dalam gerak itu ada sifat Allah, qudrat. Allah itu nampak, parak lawan kita itu di mulut kita. Ketika kita berpandir, berbicara, di situ nampak sifat Allah kalam. Jadi Allah itu sudah parak lawan kita. Ketika kita melihat, di situ sudah nampak sifat Allah basar. Ketika kita mendengar, itu nampak sifat Allah, yakni sama. Ketika kita ini tahu, kita mengerti, di situ nampak sifat ilmu Allah. Ketika ada geretek hati kita, niat kita, di situ nampak sifat iradat Allah. Nah, apalagi artinya Allah itu parah pada di diri kita itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kamu ujar Allah aku, afala tubsirun. Jika enggak ada melihatkah?
Kalau pengen kada paham bahwa minum kopi dengan niat ya Allah pahamkanlah ulun dengan berkat minum kopi. Karena al-gahwah lima syuribat wa kusidatlah, minum kopi itu terserah niat kita. Jadi ke orang minum kopi itu terserah niatnya apa hendak. Cuman cakakawa waktu ngolah kopi, maharu kopi itu membaca ya qawi ya qawi ya qawi 116 kali. Ma'aduk kopi itu dibaca ya qawi ya qawi. Kayak apapun, apalagi mau hendak kopi itu nang panas jadi dingin, baca Yasin 3 kali. Ini bujur maksudnya. Nang panas tuh jadi dingin, baca Yasin 3 kali sambil maru. Nah ulun pada kantor bujur lah, nang baca ya qawi ya qawi ya qawi itu 116 kali. Apalagi mulai kopinya itu atau apa itu nadanya? Menyangrai kah? Memanu gitu nah. Tukang sangrainya itu membaca ya qawi 116 kali. Karena itu nang disebut tujuh orang kopi bararagi. Nang bacaan tadi, karena pulang menutup baca ya qawi 116 kali. Ini hendak kopi, kalau ada kopi bararagi. Jadi ketika itu kita hendak minum kopi, bola kopi baca ya qawi 116 kali. Lalu kita minum kopi, apa niat kita? Al-gahwah lima syuribat wa qusidatlah, minum kopi itu tasarah niat kita. Bahkan ada satu riwayat selama ada rasa kopi di mulut kita, Allah ampuni itu dosa kita. Rasa kopi itu, karena itulah kopi itu minumlah walaupun sehari seteguk atau 3 kali, walaupun kada bisa minum, jangan pian kada minum kopi. Kopi itu minuman wali-wali Allah Ta'ala, bukan minuman orang yang ketujuh jaga malam. Kalau kopi itu ketujuh orang yang kada, minuman wali-wali Allah Ta'ala. Ulun sehari pasti ada minum kopi yang sedikit barang. Ada kawa segelasan sedikit barang. Cuman cakak kawa baulah kopinya tadi bebacaan. Nang sambil tukang olah kopi ini ma'aduk baca ya qawi 116 kali. Cakak kawa lagi kita minta ulahkan lawan orang kopi, kita julungi kopinya, nah ulahkanlah kopi ini. Cuman karena apabila pian menyangrai bacakan ya qawi 116 kali. Biasa upah kopi itu 50.000, nah ulun bari 60.000 misalnya, tapi tolong bacakan ya qawi 116 kali. Karena menutup biasanya upahnya 20.000, ulun upahin pian 30.000, cuman waktu menutupnya tolong bacakan ya qawi 116 kali. Baudu kah aja tukang kada harus baudu ada bapak. Cuma bacakan dia minta tolong ya qawi. Tapi paling aman seorang Jepang daripada nyuruh orang. Masalahnya menyuruh orang kalau oleh baca. Kayak bakal kopi white ya kopi kapal api itu kan gak ada yang alih, itu bacanya ada tahu kita. Tapi menhandak bararagi tadi ulah seorang kopinya, ulah seorang. Masalah kena pakai kompor ke pakai kayu ke terserah aja itu. Bercampur ke kopi jalon baras, Jakawa kadusah. Kopi asli itu Pak.
wa talabuka lal wujudi ijabika an nufayi wujudin ghairi ma'hu fala kunta da kasbin jalin wa syuhudi qalbin lam tara li ghairi wujudan wa lam yadhhar li siwahu syuhudun fa kaifa talu wa biqama wujuduka wa tahaqqaqa syuhuduka wa biqayyumiyatihi qamal wujud bi ajma'ihi famata ghaba hatta yasluka alaihi al-faqdu wal arif yatlubu wujudan asil yaqdi bi wujudiha haqqa ma'budiha. Maka orang arif bilah yatlubu wujudan nafsihi, menuntut ia akan wujud dirinya supaya ia menunaikan dengan wujudnya itu sehingga ia haqqa ma'budiha sebenar-benar apa yang disembah akan falam yajid hunaka illa ubudiyatan li ma'budin fi surati abdin qama li ma'budihi wa fi ma'nahu fakaifa yatahimu al-makhluq khaliqahu bima wa'ada jalla man qad qadara al-qisama wallahu a'lam wa talabuka li wujudi hijabika anhu wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa fa'ana karim ya rabbal alamin ya maulana